Madrigal. Di rumah yang mereka sebut Kasita, setiap anggota keluarga yang memiliki bakat istimewa, hadiah ajaib yang diberikan untuk melindungi dan melayani desa mereka. Namun di tengah sebuah keajaiban itu, ada satu anggota keluarga yang berbeda, namanya Mirabel Madrigal. Walaupun ia tidak memiliki hati yang sihir seperti yang lain, Mirabel memiliki hati yang penuh keberanian, semangat, dan cinta yang mendalam bagi keluarganya. Pada drama ini, mari kita ikuti kisah luar biasa Mirabel dan keluarganya, serta perjalanan mereka untuk menemukan makna sebenarnya dari kekuatan dan kebersamaan. Saksikan drama dari kami, kelas 12 IPS 1 yang berjudul Encanto, Amanela Familia. Mirabel, buka matamu. Dari sinilah sihir kita berasal. Ya, lilin ini menyimpan keajaiban untuk keluarga kita. Bagaimana kita mendapatkannya? Dahulu kala, saat 3 anak Abuela lahir, suami Abuela yaitu Pedro dan Abuela terpaksa meninggalkan rumah. Walaupun banyak yang mengikuti mereka kala itu, berharap menemukan rumah baru, mereka tidak luput dari bahaya. Dan hingga suatu hari, Pedro meninggal. Tapi di saat tergelap mereka, suatu hari mereka diberi keajaiban. Lilin itu menjadi api ajaib yang takkan pernah padam, memberikan mereka tempat berlindung untuk tinggal, tempat yang ajaib, sebuah encanto. Kira-kira aku akan dapat karunia apa? Kau menakjubkan Mirabel Madrigal. Apapun karuniamu, pasti sama istimewanya denganmu.
Apa yang kau lakukan? Mereka menanyakan tentang keluarga kita dan... Dia akan memberitahu kami tentang kekuatannya yang luar biasa. Oh, Mirabel tidak dapat kekuatan. Kau tidak dapat karunia. Itu... Mirabel, kiriman. Kuberi yang istimewa karena hanya kau anak yang tidak memiliki karunia. Kusebut khusus tidak istimewa karena kau tak punya karunia. Terima kasih. Sampaikan ke Antonio, semoga berhasil. Upacara karunia terakhir mengecewakan. Yang terakhir itu upacaramu yang gagal. Jika aku jadi dirimu, aku akan sangat sedih. Teman kecilku, aku tidak sedih karena sebenarnya dengan ada atau tanpa karunia, aku sama istimewanya dengan seisi keluargaku. Mungkin karuniamu adalah menyangkal. Malam pun tiba. Keluarga Madrigal mengadakan upacara penerimaan karunia salah satu anggota keluarga mereka, yaitu Antonio. Upacara perayaan ini sangat disambut meriah dengan warga kota, orang-orang bernyanyi, dan bersorak menuju Casa Madrigal. Maukah kau menggunakan karuniamu untuk menghormati keajaiban kita, melayani komunitas ini, dan memperkuat rumah kita? Kita butuh foto semuanya. Ayo, ayo. Ini malam yang luar biasa, malam yang sempurna. La Familia Madrigal. La Familia
Ya, ubin-ubin berjatuhan dan retak di mana-mana. Dan lilinnya hampir padam. Perlihatkan padaku. Apa? Tadi benar-benar retak. Aku sendiri melihatnya. Retaknya di mana-mana. Rumah ini dan lilinnya. Abuela, aku benar-benar. Cukup. Tak ada yang salah dengan rumah Madrigal. Sihirnya kuat. Begitu juga minumannya. Mirabel. Ia masih memikirkan hal tersebut hingga membayangkan rumah yang retak dan lilin ajaib yang meredup. Hingga ia tahu, pasti ada salah satu keluarga yang dapat mendengar seisi rumah, walaupun sihir yang bermasalah, yaitu Dolores. Di pagi harinya, seisi keluarga Madrigal berkumpul untuk makan bersama. Hai Dolores, dari semua sepupuku, kau favoritku. Aku bisa terbuka padamu, maka kau bisa terbuka padaku. Seperti masalah sihir semalam yang tidak mengkhawatirkan siapapun. Tetapi mungkin kau dengar sesuatu yang harus aku tahu. Satu-satunya yang mengkhawatirkan sihir adalah kau dan tikus-tikus yang ada di tembok. Oh ya, dan Luisa. Ku dengar matanya berdenyut sepanjang malam. Luisa, kau harus memberitahuku soal sihir itu. Apa yang terjadi? Apa yang kau sembunyikan? Tidak ada, aku sedang banyak tugas, jadi sebaiknya kau pergi. Dolores bilang matamu berkedut, padahal tak pernah berkedut. Pasti ada yang membuatmu gugup. Hei, minggir! Luisa, bisakah kau? Astaga, katakan saja apa itu? Tak ada yang perlu dikatakan. Kau jelas mengkhawatirkan sesuatu. Luisa, jika kau tahu apa masalah sihir dan memburuk karena kau... Tidak ada yang salah. Oh, maaf, itu mendadak. Maksudku, kenapa ada yang salah? Aku baik-baik saja, sihir baik-baik saja, Luisa baik. Aku tidak gugup. Tapi matamu melakukan itu. Kau terlalu banyak menanggung beban. Mungkin aku terlalu bekerja keras. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Semalam ketika kau melihat retakan, aku merasa lemah. Apa? Entah, tetapi aku pernah dengar obrolan orang dewasa. Sebelum Paman Bruno pergi, dia mendapat penglihatan buruk tentang hal itu. Paman Bruno? Apa yang dia lihat? Tak ada yang tahu. Mereka tak pernah menemukannya. Tapi, kalau ada yang salah dengan sihir, mulailah dari Menara Bruno. Temukan penglihatan itu. Tunggu, bagaimana caranya? Apa yang harus kucari? Jika menemukannya, kau akan tahu. Tapi hati-hati, tempat itu terlarang karena suatu alasan. Menjelajahi pintu milik Paman Bruno yang sudah tak bercahaya itu. Mirabel masuk ke pintu yang merupakan milik Paman Bruno. Mirabel melihat sebercak cahaya-cahaya dan ia mulai mencari cahaya itu di tumpukan daun yang ternyata merupakan potongan kaca berwarna hijau terang. Karena merasa itu janggal, Mirabel mulai mengumpulkannya. Saat sudah mulai terkumpul, ia mulai menyusun kaca-kaca tersebut. Aku? Maaf, tadi sebenarnya aku... Apa itu di rambutmu? Kekuatanku! Aku kehilangan kekuatanku! Apa? Mirabel dan aku membahas bahwa bebanku terlalu banyak, maka aku coba menguranginya. Tetapi kusadari itu membuatku lambat. Aku tahu aku akan mengecewakan semua orang. Aku merasa bersalah. Maka aku ambil semua keledai. Tetapi saat aku melempar keledai ke gudang, mereka berat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau bilang kepadanya? Tidak. Aku tidak... Mirabel, aku harus menemui keluarga Gusman untuk pertunangan Isabella. Menjauhlah dari Luisa sampai aku bicara dengannya. Malam ini tidak boleh ada masalah lagi. Apapun yang kau lakukan, hentikanlah.
Kenapa aku dalam penglihatanmu, Bruno? Bibi Peppa, astaga! Maaf, aku tak bermaksud. Pergilah, aku hanya ingin ambil barang-barang Tonito. Lalu aku mendengar nama yang tak boleh disebut. Hebat, sekarang aku bergemuruh. Lalu sebentar lagi gerimis. Gerimis akan menjadi hujan. Langit cerah, langit cerah. Langit cerah. Bibi Peppa, jika dia dapat penglihatan tentang seseorang, jadi apa artinya bagi orang itu? Kita tak boleh membicarakan Bruno. Aku tahu itu hanya teori. Jika dia melihatmu, Mirabel, kumohon, kita harus bersiap-siap untuk keluarga Gusman. aku hanya ingin tahu apakah umumnya positif atau tidak. Itu mimpi buruk celaka. Felix! Dia perlu tahu, Peppa. Dia akan melihat hal yang mengerikan. Kemudian, boom. Itulah yang akan terjadi. Kita tak boleh membicarakan Bruno. Bagaimana jika kau tak memahami apa yang dilihatnya? Maka sebaiknya kau cari tahu, karena itu akan terjadi kepadamu. We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. But it was my wedding day. We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky. Just a cloud in the sky. Bruno walks in with a mischievous grin. You're telling this story or am I? I'm sorry, maybe that go wrong. Bruno says it looks like rain. Why did he tell her? In doing so, he floods my brain. I will like the umbrella. Buried in a hurricane. What a joy to stay, but anyway, We don't talk about Bruno. no, no, no. We don't talk about Bruno. Hey, grew to live in fear. Bruno stuttering or stumbling. I can always hear him sort of muttering and mumbling. I associate him with the sound of falling sand. It's a heavy lift with a gift so humbling. Always let the boy in the family fumbling, grappling with prophecies they couldn't understand. Do you understand? 7-foot frame, rats on his back. When he calls your name, it all fades to black. Yeah, he sees your dreams and his song screams. We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. He told me my fish would die the next day. No, no. He told me I'd grow a glass, and just like he said that all my hair would disappear. Now look at my hair. Your fate is sealed when your prophecy is read. He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine. Oye, Mariano's on his He way. told me that the man of my dreams would be just out of reach, betrothed to another. It's like I hear, hey sis, I want not a sound out of you. I can hear him now. Bruno, yeah, about that Bruno. I really need to know about Bruno. Give me the truth and the whole truth, Bruno. Isabella, your boyfriend's here. Time for the end. On my way, I'm When he calls the sound in the sky. comes aloud in the sky. Told me that my power was growing. You're telling this story or am I? Somebody else on his way. What did he tell her? The sound in the sky. The umbrella. He's here. Why did I talk about Bruno? Never should have brought up Bruno. Mirabo, kau sudah siap? Aku masuk ke Menara Bruno, aku menemukan penglihatan terakhirnya, keluarga dalam masalah, sihir mulai punah, rumah runtuh, kekuatan Luisa memudar, dan kupikir itu semua karena aku.
Jangan katakan apa-apa. Abuela ingin malam ini sempurna sampai keluarga Gusman pergi. Kau tidak masuk ke menara Bruno, sihirnya tidak akan padam. Rumah ini tidak akan hancur. Kekuatan Luisa tidak akan pudar. Tidak ada yang akan tahu. Bersikaplah biasa saja. Tidak ada yang harus tahu. Aku tahu. Dia akan beritahu semua orang. Miraculous. Keluarga Gusman dan Madrigal bersama-sama akan sangat bagus untuk Encanto. Ya, kalau begitu mari kita berharap malam ini bukanlah bencana yang mengerikan. Untuk malam yang sempurna, salut! Baiklah, karena semua orang di sini punya bakat, Marianoku ingin memulai dengan sebuah lagu. Luisa, bisakah kau bawakan pianonya? Baiklah. Sebenarnya itu tradisi keluarga untuk bernyanyi setelahnya. Isabella paling anggun dari semua keluarga Madrigal. Kau keren. Bunga paling sempurna di seluruh Encanto. Maukah kau menikah? Tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mirabel menemukan penglihatan Bruno. Dia ada di dalamnya. Dia akan melanjutkan keajaiban itu dan kita semua akan tamat. Sanora, tolong! Abuela, tolonglah. Ini pasti ada penjelasannya. Aku benci padamu. Aha, aku pecundang. Luisa, Apa yang telah kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Itu penglihatan Bruno. Itu Paman Bruno. Jadi kau tak pernah pergi dari rumah ini. Baiklah, aku meninggalkan menaraku yang mana kau tahu banyak tangga dan di sini bersebelahan dengan dapur. Aku tidak mengerti mengapa kamu pergi tapi tidak pergi. Oh ya, karena kau tahu pegunungan di sekitar Encanto cukup tinggi dan seperti ku bilang, aku suka makan gratis dan semuanya dan kekuatanku tidak membantu keluargaku. Tapi aku mencintai mereka. Kau tahu, aku hanya tidak tahu bagaimana caranya. Mengapa aku ada di dalam penglihatanmu, Paman Bruno? Aku hanya ingin membuat keluarga bangga padaku sekali saja. Tapi jika aku harus berhenti, jika aku menyakiti keluargaku, katakan saja. Aku tidak dapat memberitahumu karena aku tidak tahu. Aku mendapatkan penglihatan ini pada malam saat tidak mendapatkan kekuatanmu. Abuela khawatir dengan sihir, jadi dia memohon padaku untuk melihat ke masa depan, untuk melihat apa artinya. Dan kulihat sihir dalam bahaya. Rumah kita retak. Lalu aku melihatmu. Tapi penglihatanku itu berbeda. Itu akan berubah dan tidak ada jawaban. Tidak ada nasib yang jelas seperti masa depanmu yang belum diputuskan. Namun aku tahu bagaimana jadinya. Aku tahu apa yang semua orang pikirkan. Karena aku, Bruno, dan semua selalu menganggap aku yang terburuk. Kau pergi untuk melindungiku? Entah kemana arahnya, tapi tebakanku, keluarga Encanto, nasib keajaiban itu sendiri, semuanya akan bergantung padamu. Aku berharap bisa melihat lebih banyak untuk membantumu. Ya, kau berharap bisa melihat lebih banyak. Kalau begitu, lihatlah lebih banyak. Lihatlah penglihatan lain. Tidak, aku tidak mau. Jika takdir kita ada di tanganku, maka lihatlah penglihatan lain. Tunjukkan apa yang harus kulakukan. Baiklah, aku akan melakukannya.
Jika aku melihat hal-hal yang tidak kau sukai, kau akan bilang, Bruno membuat hal-hal buruk terjadi. Oh, menyeramkan. Menurutku, kau tak membuat hal-hal buruk terjadi. Kau pasti bisa. Itu lilinnya. Lilinnya semakin terang. Kurasa kau akan membantu lilin. Caranya? Ada seseorang bersamamu dan kau melawannya. Apa? Tunggu. Tidak. Sebuah pelukan. Sebuah pelukan. Untuk membuat lilinnya menyala terang, kau harus memeluknya. Memeluk siapa? Oh, hampir terlihat. Hampir terlihat. Siapa orangnya? Aku melihatnya. Itu kakakmu, Isabella. Isabella? Oh, kakakmu? Itu bagus. Ini tidak akan berhasil. Dia tidak akan memelukku. Tidak akan. Mengerti? Dia membenciku. Dan apakah kau sudah dengar? Aku mengacaukan lamarannya. Itu tidak akan berhasil. Mirabel, kau tidak mengerti intinya. Takdir keluarga ini tidak bergantung padanya, tetapi kau yang dibutuhkan keluarga ini. Kau harus melihatnya, tentu saja sendirian. Setelah paman pergi, setelah kau menyelamatkan keajaiban, datanglah berkunjung. Setelah menyelamatkan keajaiban, aku akan membawa paman pulang. Hei, aku tahu kita punya masalah, tapi aku siap jadi adik yang lebih baik bagimu. Jadi sebaiknya kita berpelukan saja. Mari berpelukan dan berbaikan. Berpelukan dan berbaikan? Luisa tidak bisa mengangkat piano dan hidung Mariano terlihat seperti pepaya yang remuk. Apa kau sudah gila? Isa, aku merasa kau sedang kesal. Dan kau tahu obat apa yang bisa menyembuhkan rasa kesal? Sebuah pelukan hangat. Sekarang keluar. Semuanya sudah sempurna. Abuela senang, keluarga juga senang. Apa kau ingin jadi adik yang lebih baik? Minta maaflah karena telah menghancurkan hidupku. Ayolah, minta maaflah. Aku mohon maaf bahwa hidupmu begitu hebat. Keluar. Baik, aku minta maaf. Aku tidak mencoba untuk menghancurkan hidupmu. Sebagian orang mempunyai masalah yang lebih besar. Dasar manja dan sangat egois. Egois? Aku terjebak menjadi sempurna sepanjang hidupku dan secara harfiah. Satu-satunya yang kau lakukan adalah mengacaukan segalanya. Tidak ada yang kacau. Kau masih bisa menikahi pria bodoh besar itu. Aku tidak pernah ingin menikah dengannya. Aku melakukannya untuk keluarga. Astaga, Isa, itu adalah pengakuan yang sangat serius. Kemarilah dan
Abuela, tidak apa-apa semuanya. Kita akan menyelamatkan keajaiban. Sihirnya... Apa yang kau lakukan? Lihatlah rumah kita. Lihatlah kakakmu. Tolonglah, Isabella tidak bahagia dan dia tidak... Tentu saja dia tidak bahagia. Kau menghancurkan lamarannya. Tidak. Dia butuh aku untuk merusak lamarannya. Lalu kami melakukan ini. Lilin menyala lebih terang dan retaknya hilang. Itulah mengapa aku dalam penglihatan. Aku menyelamatkan keajaiban. Mirabel, kau harus berhenti. Retakan dimulai karena dirimu. Bruno pergi karena dirimu. Luisa kehilangan kekuatannya karena dirimu. Isabella kehilangan kendali karena dirimu. Nenek tidak tahu kenapa kau tidak diberi kekuatan. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk menyakiti keluarga kita. Aku tidak pernah cukup baik untuk nenek, ya kan? Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, tidak peduli seberapa keras kami semua mencoba. Luisa tidak akan pernah cukup kuat. Isabella tidak akan pernah cukup sempurna. Bruno pergi karena nenek hanya melihat yang terburuk darinya. Bruno tidak peduli dengan keluarga ini. Dia mencintai keluarga ini. Aku mencintai keluarga ini. Kami mencintai keluarga ini. Neneklah yang tidak peduli. Neneklah yang merusak keluarga kita. Jangan kau pernah. Keajaiban itu sekarat karena nenek. Mirabel, kita harus keluar. Tidak. Mirabel, apakah kau terluka? Mirabel, jangan bergerak. Ibu akan segera kembali. Mirabel, Maafkan aku. Aku tak ingin menyakiti keluarga kita. Aku hanya ingin menjadi yang bukan diriku. nenek sudah pernah kehilangan segalanya. Dan nenek diberikan kesempatan kedua. Nenek sangat takut untuk kehilangan itu lagi. Sehingga nenek lupa untuk siapa keajaiban kita. Dan nenek sangat menyesal. Kau tidak pernah menyakiti keluarga kita, Mirabel. Kita hancur karena nenek. Abuela, aku akhirnya bisa melihat. Nenek pernah kehilangan rumah. Kehilangan segalanya. Selama ini, nenek sangat menderita seorang diri. Jadi, itu tidak akan terulang lagi. Kita diselamatkan karena nenek. Kita diberikan keajaiban itu semua karena nenek. Kita adalah keluarga itu juga karena nenek. Dan tidak ada hal yang bisa hancur yang bisa kita perbaiki bersama-sama. Nenek meminta bantuan kepada Pedroku. Mirabel,
penglihatan. Dia hanya ingin membantu. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan tentangku. Tapi jika kau terlalu keras kepala untuk Oh Bruno, ibu merindukanmu. aku merasa ada sesuatu yang penting yang terlewat. Ayo, Apa yang terjadi? Kemana kita akan pergi? rumah. Mirabel, Mirabel. Ay, mi amor, ibu sangat khawatir. Kami tidak menemukanmu. Tidak jika kita tidak punya rumah. Apa? Kita tidak punya rumah. Aku tidak boleh bilang begitu. Apa itu? Itu bukan rumah.